Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dian Septianaraini dengan NIM 103230118, mahasiswa dari Universitas Lingga Buana PGRI Sukabumi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Prodi Manajemen. Menurut William Witter and Kate Davis, perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan pelaksanaan seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lainnya dengan lebih baik. Adapun langkah-langkah dalam proses perencanaan sumber daya manusia, diantaranya membandingkan kebutuhan berbagai tipe karyawan di masa yang akan datang, membandingkan kebutuhan dengan ketersediaan pekerja saat ini, menentukan jumlah atau tipe karyawan yang akan direkrut atau dikurangi di suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir ada evaluasi, yang dimana kita harus mengumpulkan data-data terlebih dahulu untuk mengetahui hal-hal yang harus dievaluasi agar perencanaan yang akan dilakukan berjalan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia. Di sini saya menyediakan 5 poin, di antaranya perencanaan untuk perekrutan dan seleksi calon anggota, perencanaan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan, dapat menganalisis keseimbangan permintaan dan penawaran, dapat mengidentifikasi sumber daya manusia, dan yang terakhir peramalan permintaan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia diantaranya mengoptimalkan komunikasi yang baik terhadap sesama anggota perusahaan, mempermudah perusahaan dalam merekrut calon anggota, memastikan karyawan memiliki komitmen dalam membantu perusahaan untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas pada masa kini dan masa yang akan datang. Tujuan ini mempermudah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dengan posisi yang akan diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada calon anggota. Adapun manfaat dari perencanaan sumber daya manusia di antaranya memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, meningkatkan produktivitas, dapat menentukan kebutuhan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di masa kini dan masa yang akan datang, dapat merencanakan pasar kerja di masa kini dan masa depan, strategi penyusunan program kerja bagi seruan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam organisasi, dan yang terakhir, mempermudah suatu organisasi untuk melaksanakan rekrutmen calon anggota. Ada 3 faktor penting yang harus kita ketahui dalam pengembangan perencanaan sumber daya manusia. Pertama, ada change atau perubahan. Faktor ini dapat terjadi perubahan sewaktu-waktu. Oleh karena itu, seorang HR atau tim rekrutmen dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir secara kritis maupun kreatif agar bisa menghadapi perubahan sehingga dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mengembangkan strategi dengan baik. Kedua, ada teknologi. Setiap anggota, khususnya tim rekrutmen, suatu organisasi atau perusahaan, dituntut untuk mampu menggunakan teknologi dengan baik dan tepat demi kelancaran pelaksanaan dalam kegiatan suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada pertumbuhan. Pada faktor ini dapat mempertimbangkan pertumbuhan keuangan maupun kebutuhan perusahaan. Selain ada aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia, di sini juga ada hambatan-hambatan dalam perencanaan sumber daya manusia. Di antaranya ada adanya ketidaksesuaian data karyawan, tim kerja dalam anggota kurang efektif,
rendahnya motivasi dalam kinerja karyawan, merekrut karyawan tidak sesuai dengan ketentuan. Cara terpenting untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam perencanaan sumber daya manusia adalah dengan memahami tujuan perencanaan atau proses dari penetapan tujuan tersebut. Jangan sampai ketika kita melakukan perencanaan tidak tahu apa goals dari perencanaan atau tujuan dari program yang akan kita lakukan. Mohon maaf atas kekurangan materi yang saya sampaikan. Jika ada yang ingin melengkapi, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya Dian Sabdanaraini izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.